Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami mengenai ISP 32 Camp. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah MD Mas Mukaddas atau saya sendiri dengan NIM 12022200373. Perkenalkan, nama saya Rehan Mulia Pratama dengan NIM 12022223240. Dan nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 120222029. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Internet of Things atau IoT adalah suatu teknologi yang menghubungkan perangkat fisik dengan internet. IoT sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang, seperti industri, perdagangan, rumah tangga, dan lain-lain. Nah, salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan IoT sendiri adalah ESP32 Camp ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan face recognition dan ESP32 Camp. Face recognition adalah teknologi yang menggunakan algoritma untuk mengidentifikasi dan memverifikasi individu berdasarkan fitur wajah mereka. Sedangkan ESP32 Camp adalah sebuah modul yang berisi kamera dan sebuah microcontroller ESP32. Nah, kaitannya dengan ESP32 Camp ini adalah sebagai teknologi pengenal wajah yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi wajah yang ditangkap oleh kamera ESP32 Camp dan mengambil tindakan yang diperlukan seperti memberikan akses, mengirim notifikasi, atau mengambil tindakan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Komponen yang digunakan adalah yang pertama ESP32 Camp dan yang kedua adalah motherboard ESP32. ESP32 Camp merupakan modul yang lengkap dengan microcontroller terintegrasi yang dapat membuatnya bekerja secara mandiri. Selain konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth, modul ini juga memiliki kamera video terintegrasi dan slot micro SD untuk menyimpannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang foto-foto dari hasil proyek kami ya. Dimulai dari yang sebelah kiri dulu, di situ kita sedang menguji tentang kameranya itu berfungsi apa enggak. Kemudian kita lanjut ke foto kedua, di arah tengah itu kita sedang mencoba flashlight yang terdapat di ESP32 Camp tersebut. Kemudian pada gambar sebelah kanannya lagi, di gambar ketiga, kita mencoba untuk melakukan sebuah face recognition. Nah, sedangkan yang di bawah adalah bukti bahwa kami sudah menginstal aplikasi Arduino IDE di laptop kami. Nah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah logbook kami yang di hari pertama pada Sabtu Januari 2023 yang dimana tempatnya di Asrama Gedung 6. Kami mengambil barang yaitu ESP32 Camp. Dan hari keduanya pada Minggu 8 Januari 2023 tempat kegiatannya di Asrama Gedung 9 kamar 215 adalah pengecekan kualitas barang yang hasilnya kamera yang didapat bisa dinyalakan dan berfungsi dengan baik. Yang ketiga hari Senin tanggal 9 Januari 2023 yang tempatnya di Asrama Gedung 9 kamar 215. Kegiatannya adalah pengerjaan codingan yang hasilnya berhasil mengerjakan codingan untuk membuat web server. Yang keempat, Selasa, tanggal 10 Januari 2023, yang tempatnya di gedung Asrama Gedung 9, kamar 215, pengerjaannya adalah face recognition. Yang hasilnya, program pada kamera berhasil dijalankan untuk mengenali wajah user. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kendala yang kami hadapi, dan berikut adalah kendala pertama yang kami hadapi, yaitu adalah salah penggunaan pada tanda slash sehingga program itu tidak berjalan. Pertama-tama kita fokus dulu ke gambar sebelah kanan yang bergambar hitam putih. Di situ tertulis bahwa errornya itu kameranya nggak kebaca atau nggak jalan programnya. Nah, solusinya dari itu adalah kita fokus ke gambar kiri. Di situ kami sudah memblok beberapa program
Anggap aja dari baris 1 sampai baris ke-8. Di situ kita lihat ke baris ke-4. Awalnya baris ke-4 itu terdapat tidak ada slash sama sekali. Dimana artinya program yang tidak ada slashnya, artinya program itu yang bakal dijalankan. Sedangkan kamera ini tidak bisa membaca atau menjalankan program keempat. Oleh karena itu, program keempat itu kami kasih slash agar program itu nggak dijalankan. Kemudian di program ke-7, di situ kami jalankan program tersebut dengan menghapus slashnya karena model AI Thinker adalah salah satu model yang bisa dijalankan oleh ESP32 Cam tersebut. Kendala berikutnya akan dijelaskan oleh Remul. Untuk kendala yang kedua, kami kesulitan untuk mendapatkan IP address dari server. Untuk solusinya sendiri, yang pertama, kami melakukan pengecekan ulang terhadap jaringan yang terhubung. Yang kedua, kami melakukan pengecekan kepada codingan apakah SSID dan passwordnya sudah sesuai dengan jaringan yang terhubung dengan laptop kita atau belum. Yang ketiga, kami mengganti input device dari kamera ke laptop atau kabel USB dan portnya. Nah, yang ketiga kami mengalami kendala yaitu merakit ESP32 ini. Untuk solusinya, ternyata pada saat pemasangan kami kurang menekannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Dan hasil yang dicapai adalah yang pertama, mengerti cara proses sebuah ESP32 Cam. Dan yang kedua, bisa setup live streaming menggunakan kamera ESP32 Cam. Yang ketiga, dapat melakukan sebuah debugging. Yang keempat, dapat mengerti cara kerja face recognition. Ada juga kelebihan ESP32 Cam, yaitu yang pertama, dapat terhubung dengan Wi-Fi. Yang kedua, kamera langsung tertanam pada board. Dan kekurangan ESP32 Cam yaitu frame rate dan resolusi masih rendah. Dan yang kedua, harganya masih termasuk mahal. Di sini ada hasil dari beberapa codingan Arduino IDE kami. Jadi harapan kami dari proyek ini ialah bisa berlaku untuk membantu orang-orang buta. Nah, seperti yang kita tahu, Pak Anci sekarang sedang mengerjakan sebuah proyek yaitu Smart Glass, yang dimana itu bertujuan untuk membantu orang-orang buta melihat dunia tanpa harus mengoperasi mata mereka. Nah, jadi kami berharap kalau sistem ini, ESP32 dengan face recognition ini tertanam di dalam smart glasses ini, agar para orang buta itu dapat mengenali siapa sih lawan bicara mereka. Itulah harapan dari kami. Nah, yang berikutnya adalah block diagram. Oke, yang pertama adalah tentu step yang pertama itu menyalakan kamera. Dan yang kedua yang bakal terjadi adalah kita pengecekan wajah. Apakah wajah kita terdeteksi atau enggak? Dan apabila tidak, kita tuh lebih sebaiknya mencari pencahayaan yang pas agar muka kita tuh terdeteksi. Karena ESP32 Cam ini memerlukan cahaya yang pas untuk mendeteksi sebuah wajah. Kemudian kita tuh menstabilkan kamera, karena kamera ini sebenarnya agak kurang stabil. Jadi kita harus membutuh waktu untuk menstabilkan kameranya pertama-tama. Dan kemudian ketika kita ingin menggunakan face recognition, kita harus mendaftarkan muka kita terlebih dahulu ke dalam ESP32 Cam ini. Setelah itu, baru kita melakukan pengecekan apakah muka kita sudah terdaftar di dalam ESP32 Cam ini atau belum. Nah, yang terakhir adalah kita melakukan lagi scan yang terakhir dan mengecek apakah sudah benar dengan data yang terdaftar di ESP32 Cam ini dengan orangnya, apakah sudah sesuai atau belum. Sekian dari kelompok kami tentang ESP32 Cam ini. Makasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.